Ada pendaftaran depan. Terus sampai sampai pulang perawatan Pulang atau pulang tampan. pulang tanpa nama. Ya. Pulang tanpa nama jadi Iya. nikah. Nah, selain produk dari Emedrek itu apa lagi kan? Produk dari CMRS dan IT satu mungkin Misalnya ini Kang, misalnya ada bencana ya. Oh ya, tapi semoga tidak terjadi ya di rumah sakit kita. Bencana misalnya banjir bandang ataupun gempa bumi ataupun ya Tsunami. misalnya kalau tsunami jauh Kang. Misalnya kebakaran gitu. Terus yang mengakibatkan fasilitas kita itu hancur gitu. Terus data tersebut gimana Kang? Kita masih bisa mengakses gitu apa enggak? Atau sudah hilang gitu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Minum jamu sambil makan pepes peda. Makannya di rumah makan Ampera. Kita bertemu dengan podcast Dustira. Semoga obrolannya berguna. Baik, masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri, kami segenap kru podcast Rumah Sakit Dustira mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sudah sekian purnama podcast Dustira tidak mengudara. Tentunya banyak wargi Dustira ataupun Dustira lover yang menanyakan tentang keberadaan Mamang dan Babe. Dan menurut informasi, Mamang dan Babe saat ini sedang umroh dan akan menetap menjadi TKI di Saudi Arabia. Untuk itu, sementara waktu saya akan menggantikan peran Mamang dan Babe menemani obrolan-obrolan sekitar Rumah Sakit Dustira. Dan pada saat ini kita mengambil topik yang lebih handal, aktual dan tentunya sangat nasional, yaitu topik pembicaraan tentang obrolan sekitar digitalisasi Rumah Sakit Dustira. Dan saya Teteh Yuni, kurang lebih 20 menit kita bersama mengudara dengan topik yang sudah kami sebutkan tersebut. Dan alhamdulillah pada saat ini hadir juga tamu-tamu yang nantinya bisa sharing tentang digital di Rumah Sakit Dustira, yaitu Kang Yayan. Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Dan Kang Bayu? Alhamdulillah baik. Luar biasa, sehat? Sehat. Kemarin gimana Lebaran? Mudik enggak? Enggak. Oh enggak, kenapa? Kang Bayu mudik? Mudik. Oh, kena macet enggak? Enggak. Oh. Lancar Jaya. Lancar, alhamdulillah. Baik, bintang tamu yang sangat luar biasa. Memang badannya kecil tapi kecil-kecil cabai rawit. Dia yang mumpuni, yang sebagai pembuat digital di Rumah Sakit Dustira. Nah, sebelum kita melanjutkan pembicaraan tentang digitalisasi Rumah Sakit Dustira, saya akan bertanya dulu, mamang-mamang ini di Rumah Sakit Dustira di bagian apa ya, Mang ya? Kita di Dustira di bagian unit CMRS dan IT dan di bawah kepala pengembangan dan unit Kabid Oh, kepala bidang umum. di bawah kepala pengembangan ya? Siap. Oh ya, saya sepertinya kenal dengan kepala pengembangan itu ya, Ibu Yuni ya? Bu Yuni yang Ibu Letkol Yuni ya? cantik jelita. Oh, bukan cantik, sepertinya Bu Yuni itu STW STW. TTM. Tahu Kang itu apa? Setengah tua tapi tidak merasa. Jangan dibilangin Pede, ya. Beda aja. Iya, nggak tahu ibu itu energik sekali ya. Makannya apa ya Mang ya? Vitaminnya kayaknya apa? Vitaminnya mungkin batu baterai kayaknya ya. Alkalin. Oh, alkalin. Nggak boleh nyebut merek. Oh, iya. Baik Kang,
Tadi Akang T di SIM RS dan IT. Dan mungkin tugas pokoknya apa sih ya Kang ya? Di SIM RS dan IT itu? Tugas pokok utama kita di bagian SIM RS dan IT untuk menjamin kelancaran pelayanan, baik itu masalah untuk jaringannya maupun untuk masalah perangkatnya dalam arti hardware-nya. Jadi untuk menunjang pelayanan di lapangan. Jadi itu tadi ya, menjamin kelancaran. Pelayanan. Seperti Pak Polisi aja ya Kang ya, menjamin kelancaran lalu lintas gitu maksudnya ya. Lancar. Mungkin digabung ya, ke polisi dan PU ya. Oh. Jadi kita ngebangun juga, misalkan kayak ada trouble dari segi jaringan, dari segi hardware-nya, software-nya, dan sosialisasi terhadap SDM-nya supaya kelancaran dalam penggunaan juga. Oh, luar biasa ya, polisi dan PU. Jadi selain mengatur kelancaran, tadi juga membuat atau memperbaiki yang intinya yang ada gangguan-gangguan gitu ya Kang. Betul, ya. siap. Baik. Terus di dalam SIM dan IT Rumah Sakit Dusira itu berapa orang Kang? Untuk anggota semua ada 10 orang. Satu mungkin penanggung jawabnya. Jawab. Yang kedua mungkin untuk analis. Untuk yang di lapangan 2 orang juga, bagian jaringan sama hardware. Sisanya 5 orang itu bagian programmer. Oh gitu ya. 10 orang ya Kang 10 ya. orang semua. Oh 10 orang. Kan saya tahu nih Rumah Sakit Dusira sangat luas ya Kang ya. Informasinya kurang lebih 14 hektar. Dengan 10 orang itu cukup ya Kang ya? Mumpuni ya Kang ya? Alhamdulillah Bu, kita usahakan supaya bisa tercover semua. Oh iya, iyalah. Harus semangat Kang. Semangat. Dengan 10 orang dari depan sampai dari belakang ya Kang ya? Siap dari depan. Dari depan, mulai dari pendaftaran. depan. Terus sampai pulang perawatan atau pulang tampan. Oh, pulang tanpa nama. Pulang tanpa nama jadi di kamar Lewat jenazah. rumah duka siap. Oh, jadi masih Sudah ada peran juga ya? Iya, Berarti ya? sampai SIM RS-nya udah sampai ke rumah duka juga itu. Oh, iya iya. Jadi ibaratkan dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Oh, gitu ya. Iya. Kayak perawatan satu tubuh Iya. gitu ya. Menyeluruh. Oh, menyeluruh ya. Siap. Luar biasa ini. Baik, Kang. Tadi tugas pokok sudah. Menurut informasi ya Kang ya, kemarin saya ada informasi bahwa menurut Kementerian Kesehatan ya, tahun 2024 ini seluruh rumah sakit harus menerapkan e-medrek atau elektronik medical record. Nah, di Dusira ini bagaimana Kang? Sudah siap atau belum Kang? Untuk e-medrek atau medical record ya kita udah mulai merintis dari tahun 2020 izin. 2020 kita sudah merancang membuat alur kebutuhannya apa aja yang diperlukan. Terus 2021 kita mulai pengerjaan mulai dari pembuatan aplikasinya, kebutuhan buat hardwarenya, berapanya. Terus untuk tahun 2023 kita udah implementasi 2022 aja. Oh iya. Ya berarti sangat ini Bang Kang ya, bertahap ya Kang ya. Dari tahun 2020 itu sudah mulai direncanakan. Alur. Kemudian alur jaringannya, kemudian 2021 mulai membuat itu, dan 2022 sudah awal digunakan ya Kang ya. Luar biasa Kang ya. Sepertinya kalau kita ada sih pelajaran yaitu bertahap, bertingkat dan berlanjut ya Kang ya. Ya. Baik Kang, nih waktu pertama launching e-medrek nih Kang, apakah mulus-mulus saja seperti skincare gitu Kang, atau ada pro dan kontranya Kang? Alhamdulillah waktu penerapan semua bisa bekerja sama ya Bu. Memang udah perintah dari kepala rumah sakit, kita harus menjalankan e-medrek ya, nggak mau kita juga harus melaksanakan. Ya gimana lagi ya, mungkin kendala atau pasti adalah, tapi kita berusaha semampu kita untuk bisa menyelesaikan kendala di lapangan.
Nah, yang paling ribet itu sebetulnya edukasi. Oh, Jadi edukasi setelah ya. sistem selesai, kita harus edukasi juga ke pengguna user seperti nakes, dokter untuk supaya bisa menggunakan aplikasi atau sistemnya. Iya. Kita ketahui bersama ya Kang ya, kalau itu kan hal baru ya, tentunya hal baru itu apalagi seorang perawat atau dokter atau nakes lainnya ya, yang tadinya mungkin gaptek ya, seperti saya ini juga gaptek Kang. Saya bisanya hanya WA sama telepon, kalau dulu SMS. Nah itu tiba-tiba dia harus bekerja dengan menggunakan perangkat komputer, laptop, tab gitu. Gimana Kang? Apakah mereka tidak kesulitan? Gimana? Alhamdulillah sih Bu, pengguna kita ya kebanyakan sih udah melek teknologi ya, jadi kita nggak terlalu ribet lah buat mengarahkannya. Paling hanya 1-2 yang masih udah sepuh ya, Ya, yang mungkin agak susah. belum terbiasa Belum diedukasi terbiasa. gitu. Iya. Kalau yang udah cepat biasanya ngelihat menu klik udah bisa ngikutin, jadi punya nilai intuisi yang tinggi gitu. Gitu ya. Jadi meraba-raba walaupun belum ada edukasi itu udah bisa coba-coba gitu dan benar Otodidak. hasilnya. Otodidak lah. Jadi karena menu-menunya udah didesain ya Udah tinggal sesimpel mungkin Oh, gitu. iya. Ya. Ya mungkin ya, ya. User friendly. User friendly. Jadi ini ya, mungkin tadinya pertama gimana Kang? Menjerit gitu atau gimana para perawat ya? Saya bayangkan Kang, dulu kan saya belajar komputer itu paling hanya berapa itu ya? berapa SKS ya, tetapi tiba-tiba itu gimana? Menjerit gitu apa gimana? Ya pasti ada lah. Nggak sampai menjerit sih. Pas awal-awal pasti ada sih Pak. Bukan menjerit, mungkin Ya. kendala-kendala mungkin Kendala. ya, nggak terlalu ini. Oh, nggak ada yang Gimana sampai udah, ya. menjerit ya. Ya. Ya mungkin awalnya menjerit, tapi Menjerit, lama-lama tapi lama- menyanyi Mungkin ya. menjerit dalam hati izin Bu. Menjerit dalam hati. Ngebatin ya. Kang, apa ya, mungkin Emetrek ini seperti lagu Oma Irama itu ya Kang ya, berakit-rakit ke hulu ya, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Luar biasa, mantap Kang, salut saya dengan IT Rumah Sakit Dustira. Tadi Emetrek ya, tadi kan Akang T bekerja di SIM rumah sakit dan IT. Nah, selain produk dari Emetrek itu apa lagi Kang? Produk dari SIMRS dan IT satu mungkin Mobile Dustira yang bisa di-download di Play Store. Mobile Dustira, di situ ada menu jadwal dokter juga, ada informasi tentang rumah sakit. Terus mungkin yang Lindu mungkin itu Bu, yang layanan informasi terpadu izin. Oh iya. Ya, yang ada di titik-titik kayak di ruas jalan, di Itu ya. MCU. Siap. Oh jadi apa tadi? Modus ya. Modus Mobile Dustira. Mobile Dustira, terus Siap. apa? Lindu. Lindu, ya. Kira Lindu itu gempa, ternyata Lindu. layanan informasi terpadu ya Siap, Kang ya. siap. Terus apa apa lagi? lagi? Sidul si petir mungkin. Sidul petir. Iya, yang absensi itu kan kita buat nasim juga itu. Namanya menakutkan ya Kang ya. Si petir. Sidul petir, kalau kita tidak absen kena petir dong. Oh tadi, oh itu. Terus Kita juga ada PACS. Oh ya, ya kita PACS. baru merintis Jadi membuat program kita PACS. sistem arsiping digital untuk radiologi gitu. oh Ya. tuh luar biasa ya Kang ya. Terus Tadi banyak sekali. Terus ini Kang, kan itu mungkin ada untuk yang buat laporan-laporan, terus kemudian buat kalau Emetrek itu ke pasien ya Kang ya. Siap. Itu sama nggak ya Kang ya? Kita soalnya nggak paham sih, kadang SIM RS, ada Emetrek, itu apa Kang? Siap. Mungkin yang SIMRS sistem informasi manajemen rumah sakit itu maksudnya global mungkin Bu ya. Untuk ke bagian bagian staf kayak pendaftaran, kayak
bendahara, apa personalia gitu. Untuk Imedrek itu untuk pelayanan ke pasien kebanyakannya untuk Jadi lebih digunakan oleh nakes, nakes, dokter, tenaga medis, perawat. dokter, Oh, ya, itu pengganti Imedreknya rekam medik ya? ya, pengganti rekam medik ya fisik lah. Jadi kalau SIM RS itu mungkin untuk apa ya, keperluan-keperluan Siap. organisasi lah ya, kantor perkantoran Siap. gitu ya. Siap. Kalau Manajemen. manajemen. Kalau Imedrek itu untuk pasien mungkin mulai Siap. daftar, Siap. terus kemudian berobat, terus Ya, misalnya sampai penunjang juga ada. dirawat. Siap, dirawat. terus kemudian kontrol, Kontrol. kemudian berobat lagi, datanya ada di Medrek gitu ya. Siap. Walaupun sudah 2 tahun tidak berobat, Siap. berobat lagi bisa ya Kang ya. Luar biasa. Ya, tadi mengenai SIM RS, berarti kalau Bapak Dustira 1 nih ya, Bapak Dustira 1, Bapak Karungkit pengen tahu nih jumlah stok obat saat ini atau jumlah stok anggaran atau kas baik yang utang maupun piutang gitu, berarti bisa ya Kang ya, langsung gitu ya Kang ya. Bisa. Kita SIM RS berkembang ya sesuai dengan juga apa permintaan dari pengguna atau mungkin dari tuntutan dari pihak luar seperti BPJS. Kita berkembang tidak akan ya untuk lebih baik lagi lah kita. Siap. Ya ditambah Harus selalu ada update update terbaru terus gitu. untuk masalah data ya. Sebelum pemanfaatan NJKN kan sekarang harus 15%. Nah, jadi kita harus ngambil target itu. Jadi selalu ada update terbaru gitu. Iya. Tuntutan terbaru lah lebih Iya. tepatnya. Ya berarti Siap. kalau Bapak Karungkit tuh tinggal pencet apa Kang? Siap. Pencet Enter. menu Menu, gitu iya, ya. menu, Oh iya. ya pencet menu sudah Iya. keluar. Ya itu Kalau dan saya cepat itu langsung. Ya. kalau Ya saya itu kelebihannya digitalisasi itu. pencet menu Pencarian keluarnya cepat. karedok, Karedok. nasi padang. Udah makan belum? Alhamdulillah sudah. Oh, alhamdulillah. Baik Kang, luar biasa ya. Jadi terus sekarang kan tadi sudah lihat nih perkembangannya dari tahun 2020, 2021, 2022 kurang lebih kan pelaksanaan sudah 3 tahun Kang. Ini ada nggak apresiasi atau mungkin penghargaan dari tingkat nasional maupun regional maupun lokal gitu, ada nggak Kang tentang Untuk- Imedrek nih? Untuk penghargaan mungkin kita Dari belum ada, tapi BPJS ada. tapi untuk bridging aplikasi ya kita Ya. sudah dengan dengan BSSN ya, BSSN. masalah tanda tangan elektronik itu paling kita udah kerjasama untuk Imedreknya Dari BPJS juga ada. tersertifikasi, terus dari BPJS Iya. Itu juga ada. Oh, sudah Ya. ada ya. sudah di Ya. Ya, udah ada yang terbaru. Oh, alhamdulillah ya. Jadi yang TTE itu apa Kang? TTE? tanda tangan elektronik. Oh, saya kira teteh eta. Tanda tangan elektronik jadi sudah diakui apa tadi BSSN. Iya, BSSN. di BSSN, Cyber Negara. BSSN. Jadi BSRE, BSSN. Balai Sertifikat Elektronik, Badan Sandi dan Cyber Negara. Oh, luar biasa ya Kang. Luar biasa Kang. Intinya walaupun belum ada apresiasi tingkat nasional nih, tapi Ya, kita tapi sudah tetap diakui lah. sudah diakui, tetap semangat dan kita yakin bahwa memang dunia digital itu kedepannya prospeknya akan luar biasa ya Kang ya. Ya. Biar tidak lemes nih Kang, minum dulu nih, minum dulu Kang. Biar santai. Ya langsung aja. Minum dulu Kang ya. Ini ada permen juga Kang, biar tenggorokannya nggak itu. Kopi Kang. Nah, ya sudah seger nih, kita lanjut lagi ya, biar wargi Dustira ini melek elektronik nih, nggak seperti saya merem terus. Baik, nih Kang, ini mungkin ada ketakutan beberapa pasien mungkin ya. Kalau data pasien, data kesehatan, data penyakit nih sudah ada di rekam medik elektronik gitu. Apakah mungkin bisa diakses orang sehingga orang itu bisa mengetahui data penyakit atau data kesehatan itu kan karena privasi Kang. Ini gimana? Bisa nggak Kang? Kalau orang lain lah itu. Sebetulnya agak sulit soalnya untuk mengakses sistem itu kita ada yang namanya user access.
ya disebut user access, ada username dan password. Nah, dan password juga itu setiap 3 bulan sekali itu direset atau diganti, diupdate. Nah, setelah itu untuk data-data sensitif kita lakuin enkripsi juga di sistem itu, karena kita ngikutin regulasi tuntutan dari Keminfo bahwa semua sistem atau penyelenggara sistem itu harus terdaftar PSE di Keminfo, dan kita udah terdaftar di situ. Selain itu untuk undang-undang PDP atau pelindungan data pribadi itu juga lagi digencarkan oleh pemerintah, dan kita juga udah ngikutin klausa-klausanya. Jadi untuk data-data sensitif kerahasiaannya juga dijamin karena kita udah ngikutin poin-poin tersebut. Luar biasa ya. Jadi wargi Dustira, para pasien jangan takut nih, datanya tidak akan bisa dibuka orang lain karena sudah ada passwordnya. Kalau istilahnya sudah digembok, dikunci, dirantai ya Kang ya. Luar biasa ini Medrek. Baik Kang, satu lagi Kang, ini yang harus saya tanyakan ini, ya amit-amit tidak terjadi ya Kang ya. Misalnya ini Kang, misalnya ada bencana ya. Oh ya, tapi semoga tidak terjadi ya di rumah sakit kita. Bencana misalnya banjir bandang ataupun gempa bumi ataupun ya tsunami. Misalnya kalau tsunami jauh Kang. Misalnya kebakaran gitu. Terus yang mengakibatkan fasilitas kita itu hancur gitu. Terus data tersebut gimana Kang? Kita masih bisa mengakses gitu apa enggak? Atau sudah hilang gitu aja? Tetap masih bisa mengakses. Karena posisinya kita ada yang namanya mirroring atau backup database atau data. Semua data itu setiap hari itu ada backupnya, dan berdasarkan standar dari akreditasi bahwa rumah sakit itu minimal harus memiliki dua proses backup. Nah, kesatu dalam lingkungan rumah sakit dengan catatan beda gedung. Jadi kita udah mengcopy atau membackup dari gedung A ke gedung B. Jadi saat terjadi kebakaran di gedung A, data masih ada di gedung B dalam lingkup lokal. Tetapi untuk syarat poin yang kedua dalam akreditasi tersebut bahwa backup juga harus disimpan di luar lingkungan rumah sakit. Nah, untuk kasus ini kita menyimpan juga di Pusdatin. Pusdatin dari instansi kita Kemhan ya. Ya. Oh ya. Dari instansi Kemhan. Kemhan. Kementerian Pertahanan. Oh, sampai di situ ya Kang ya. Ya ampun. Jadi tahu nih, dikira hanya disimpan di itu aja. Di berangkas mau uang Kang. Amit-amitnya kalau terjadi gempa yang lumayan menghancurkan seluruh gedung di Dustira, misalkan backup masih ada di luar instansi di Pusdatin tersebut. Jadi data tetap masih bisa diambil gitu. Berarti luar biasa ya Kang ya. Itu wargi Dustira. Jadi datanya masih tetap tersimpan. Misalnya mau berobat 5 tahun ke depan, ataupun ya tadi misalnya ada banjir, itu data kita masih ada ya. Terus misalnya kalau zaman dulu kan kita pakai formulir-formulir gitu ya Kang ya. Formulir yang warnanya putih, ada yang merah, ada yang kuning, itu berarti sekarang mah sangat canggih ya, efisien sekali ya. Malah dari segi tadi itu historical bisa sampai 25 tahun. Penyimpanan. Kalau dulu kan di 5 kertas masih manual, kita retensi itu selama 5 tahun. Nah, sedangkan untuk digital itu 25 tahun. 25 tahun ya Kang ya. Masih bisa. Jadi dari bayi ceprot sampai mungkin dia punya bayi lagi, datanya masih ada ya Kang ya. Ya kurang lebih. Oh, kalau dia nikahnya umur 25, kalau Akang umurnya 30 ya belum. Nikahnya 30. Jadi luar biasa ya Kang ya. Nih pekerja nih mungkin suka dan dukanya Kang. Mungkin sukanya di bagian SIM IT rumah sakit itu apa Kang, dan mungkin dukanya atau kendala-kendala yang perlu disampaikan itu. Nggak usah takut Kang, nggak ada propos di sini. Adanya juga satpam. Satpamnya cantik lagi. Namanya siapa Kang? Satpamnya yang cantik? Pura-pura nggak tahu. Banyak yang cantik Namanya teh Ira sama Astri. Iya. Tapi Ira kayaknya sudah ganti, pindah ya Kang ya. Sudah jadi ibu Persit kayaknya ya. Baik, itu tadi apa? Apa Kang jawab juga nih? Jangan Pak Bayu aja.
Ya. Ya, masalah misalnya tadi suka, suka duka, sukanya tuh. ya kebetulan sih tim kita dihuni sama orang-orang yang hebat Bu, kebetulan di SIMRS kita, jadi ini senang lah untuk bekerja di lingkungan SIMRS karena bisa diajak kerjasama juga baik. Kalau mungkin senang juga kalau itu ya Kang ya, sistemnya lancar, nggak ada error-error, Ya nggak ada yang ditanya paling ya kalau udah ada itu. laporan ini, udah ada laporan, apalagi kita udah kekurangan anggota kan, di sana ada keluhan, di sini ada keluhan juga agak merepotkan. Jadi sukanya itu di SIMRS itu banyak Anggotanya. tantangan baru. Nah, itu jadi suatu tantangan itu jadi lebih memotivasi. Ya. Jadi Mungkin bisa menimbulkan adrenalin adrenalin, itu ya. betul. Terus itu mungkin dukanya atau saran-saran nih biar SIM kita itu lancar, terus usernya juga tidak banyak komplain, itu apa kan? Mungkin dukanya itu kalau pas munculnya perubahan itu berbarengan. Nah, jadi misalkan dari BPJS nih ada perubahan, dari Kemenkes ada tuntutan, dari internal ada tuntutan. Jadi dalam T yang bersamaan itu banyak sekali yang harus diselesaikan gitu. Mungkin itu. Tapi kalau misalkan satu-satu gitu ya, kayak BPJS dulu, ini dulu, tapi ada suatu saatnya itu datangnya barengan gitu, dan harus beres cepet-cepet juga gitu. Nah itu dia mungkin jadi sedikit bukan mumet ya, stres ya. Liar. Bahasa Inggrisnya liar. Liar gitu. Kan Tapi balik lagi kan tadi sukanya tekanan atau tantangan gitu. Jadi itu juga merupakan suatu memicu adrenalin gitu. Luar biasa Kang. Pantesan nih badannya nggak gemu-gemu aja, padahal makannya kalau nggak salah itu sehari 5 kali ya. Barusan juga makan dulu tadi. Baik, mungkin biar lancar semuanya ya tadi ya, antara software maupun hardware-nya itu terpenuhi ya kayaknya. Yeah. Software-nya mungkin manusianya perlu itu, terus edukasi. Hardware-nya itu mungkin perlengkapan seperti komputer, seperti jaringan tuh yang memang harus terupdate ya Kang ya. Yeah. Ya. Jadi semua itu komponen-komponen yang harus terhubung gitu dan terpenuhi. Jadi ada hardware, ada software, ada SDM gitu. Siap. Baik, luar biasa ini kalau membicarakan tentang digitalisasi ini baru e-Medrek ya wargi Dustira, belum lagi yang JKN online atau pendaftaran online, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita akhiri sekian dulu saja. Terima kasih para tamu istimewa yang luar biasa. Dan terakhir kami sampaikan aura kasih memakai kebayanya dari Dustira. Terima kasih perhatiannya, semoga obrolan kita berguna. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Kita tos dulu Kang. Tos. Tetap semangat.